Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 9. We will present about application of first order equation. Before we show our presentation, let me introduce our team. My name is Utari Mutia Putri and my partner Ladira Gaskia Perdani. Material 1. Orthogonal and oblique trajectories. And material 2. Problem in mechanics. And less material red problems. For the first material will be explained by Ladira. To Ladira, time is yours. Oke, thanks to Tari. Material materi yang akan dibahas pertama kali itu problem in mechanics, yaitu falling body problems. Falling body problems. Consider a vertically falling body of mass m that is being influenced only by gravity g and an air resistance that is proportional to the velocity of the body. Assume that both gravity and mass remain constant, and for convenience, choose the downward direction as the positive direction. Newton's second law of motion. The net force acting on a body is equal to the time rate of change of the momentum of the body, or for constant mass, F equal to m times dv divided by dt. Jadi, sebuah benda itu bermasa M yang jatuh secara vertikal yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi G dan hambatan udara yang sebanding dengan kecepatan benda tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa gravitasi dan massa tetap konstan, dan untuk kenyamanannya pilih arah ke bawah sebagai arah positif. Jadi hukum gerak kedua Newton, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan laju perubahan momentum benda, atau untuk massa konstan, yaitu F itu sama dengan M dikali dV per dt. Next. For the problem at hand, there are two forces acting on the body. The force due to gravity given by the weight V, double Y, of the body, which equals mg, and the force due to air resistance given by minus kV, where k is greater than 0, is a constant of proportionality. The minus sign is required because this force opposes the velocity. That is, it acts in the upward or negative direction. The net force F on the body is therefore F equal to mg minus kV. Substituting this result, we obtain mg minus kV equal to m times dv divided by dt, or dv divided by dt plus k divided by m times v equals to g as the equation of motion for the body. If R resistance is negligible or non-existent, K equals to 0. And the equation simplifies to dV divided by dt equals to g. When K is greater than 0, the unifying velocity V is defined by V1 equals to mg divided by K. The differential equation is valid only if the given condition are satisfied. Jadi, untuk masalah yang ada tuh, ada dua gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya akibat gravitasi yang diberatkan oleh berat W benda yang sama dengan mg, dan gaya akibat hambatan udara diberikan oleh Kv, di mana K itu besar dari 0, yang konstan. Terus ada tanda minus. Tanda minus ini diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan, yaitu jika ia bertindak ke atas atau negatif, arahnya maka berbeda. Gaya total F pada benda, oleh karena itu F sama dengan M dikali G dikurang K dikali V. Untuk mengganti hasil ini, itu tuh memperoleh
M dikali G dikurang K dikali V sama dengan M dikali dV atau dibagi dt. Jadi untuk kan K-nya besar dari 0. Jadi itu tuh membatasi kecepatannya. Makanya didefinisikan oleh V1 sama dengan M dikali G per K. Persamaan diferensial hanya valid jika kondisi yang diberikan terpenuhi. Next. Example. Number 1, a body is propelled straight up with an initial velocity of 500 ft divided by second in a vacuum with no air resistance. How long will it take for the body to return to the ground? Jadi soalnya tuh ada sebuah benda didorong lurus ke atas dengan kecepatan awalnya itu 500 per sekon tanpa udara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke tanah? Jadi solusinya, pertama tuh karena tidak ada hambatan udara, maka K-nya itu sama dengan 0. Jadi since there is no air resistance, K equals to 0. Jadi karena K-nya 0, berarti dV per dt sama dengan G sama dengan 32. Dan V-nya tuh berarti sama dengan 32T tambah C. Karena V-nya sama dengan 0, berarti min 500 karena kita bergerak ke atas, berarti tanda arahnya itu kan negatif. Jadi kita mendapatkan min 500 sama dengan 32 dikali 0 ditambah C, atau C-nya itu min 500. Jadi V-nya itu berarti 32T dikurang 500. Karena kita udah tahu dx per dt sama dengan V sama dengan 32T kurang 500, kita integralkan persamaan tersebut. Kita integralkan xt sama dengan integral dari 32T dikurang 500 adalah 16T kuadrat dikurang 500T ditambah C1. Karena x-nya sama dengan 0, berarti kita substitusikan ke persamaan xt tadi, 16T kuadrat kurang 500T tambah C1. Kita substitusikan, masukkan 0. Jadi 0 kuadrat kurang 500 kali 0 ditambah C1 sama dengan 0. Jadi xt-nya menjadi 16T kuadrat kurang 500T. Kita perlu mencari waktu ketika xt sama dengan 0. Jadi 16T kuadrat kurang 500T sama dengan 0, atau T dikali 16T kurang 500 sama dengan 0. Yang mana kita dapatkan T-nya 500 per 16 sama dengan 31,25 second. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada Utari. Oke, terima kasih pada Ladira. For the next material will be explained by me. Rex problems. Mixture problem. We now consider Rex problem involving mixture. A substance S is allowed to flow a certain mixture in a container at a certain rate, and the mixture is kept uniform and stirring. Further, in one such situation, this uniform mixture simultaneously flow out of the container at another, or generally different rate. In another situation, this might not be the case. In either case, we seek to determine the quantity of the substance as present in the mixture at time t. Let X denotes the amount of S present at time t. The derivative dx over dt denotes the rate of change of X with respect to t. If in denotes the rate out at which S enter the mixture and out the rate at which it leaves, we have the basic equation. dx over dt is in minus out, from which to determine the amount X of S at time. Jadi
Kami sekarang mempertimbangkan masalah laju yang melibatkan campuran. Suatu zat S dibiarkan mengalir ke dalam campuran tertentu dalam suatu wadah dengan laju tertentu, dan campuran tersebut dijaga agar tetap seragam dan mengaduknya. Selanjutnya, dalam satu situasi seperti ini, campuran seragam ini secara simultan mengalir keluar dari wadah pada laju lain, umumnya berbeda. Dalam situasi ini, hal ini mungkin tidak terjadi. Dalam kedua kasus, kita berusaha untuk menentukan jumlah zat S yang ada dalam campuran pada waktu T. Membiarkan X menyatakan jumlah S yang ada pada waktu T. Turunan dari dx per dt menyatakan laju perubahan X terhadap T. Jika in menyatakan laju masuknya S ke dalam campuran dan out laju keluarnya, kita memiliki persamaan dasar yaitu dx per dt sama dengan in dikurang out. Dari mana dan di mana untuk menentukan jumlah X dan S pada waktu T. Example, a tank initially contains 50 gallons of pure water starting at time T is 0 and a brine containing 2 lb of dissolved salt per gallon flow into the tank at the rate of 3 gallons over minute. The mixture kept uniform by stirring at the well-stirred mixture simultaneously flows over at the same rate. 1. How much salt is in the tank at any time T is greater than 0. And 2. How much salt is present at the end of 55 minutes. And 3. How much salt is present after a long time. Mathematical formulation. Let X denote the amount of salt in the tank of T. The tank at time T. We apply the basic equation dx per dt sama dengan in minus out. The brine flow in the rate of 3 gallons over min. An X gallon contain 2 lb of salt. Jadi pertanyaannya yaitu, sebuah tangki awalnya berisi 50 galon air murni, mulai pada waktu sama dengan 0, air garam yang mengandung 2 garam terlarut per galon mengalir ke tangki dengan laju 3 per menit. Campuran dijaga agar tetap seragam dengan mengaduk dan campuran yang diaduk dengan baik secara bersamaan mengalirkan tangki kami dengan kecepatan yang sama. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak garam dalam tangki setiap saat T besar dari 0? Dan pertanyaan kedua, berapa banyak garam yang ada pada akhir 25 menit? Dan pertanyaan ketiga, berapa banyak garam yang ada setelah waktu yang lama? Formulasi matematikanya, biarkan X menunjukkan jumlah garam dalam tangki pada waktu T. Dan kami menerapkan persamaan dasarnya yaitu dx per dt sama dengan in dikurang out. Air garam mengalir dengan kecepatan 3 galon per menit dan setiap galon mengandung 2 garam. Dengan demikian, in sama dengan 2 lb per galon dikali 3 galon per menit sama dengan 6 lb per menit. Since the rate of outflow equals the rate of inflow, the tank contains 50 gallons of mixture at any time T. This 50 gallons contains X lb of salt at time T, and so the container of salt at time T is 1 per 50 X lb per gallon. Thus, since the mixture flow out at the rate of 3 gallon per minute. Karena laju aliran keluar
dengan laju aliran masuk tangki berisi 50 campuran setiap saat. 50 ini mengandung garam pada waktu T. Sehingga konsentrasi garam pada waktu adalah 1/50 XLB per galon. Kita peroleh untuk yang keluarnya sama dengan X/50 LB per galon dikali dengan 3 galon per menit sama dengan 3X/50 LB per menit. Jadi persamaan diferensialnya untuk sebuah fungsi dari pernyataan di atas yaitu dx per dt sama dengan 6 dikurang 3x/50, yang mana in-nya kita dapatkan 6 dan out-nya kita dapatkan 3x/50. Jadi persamaannya yaitu dx per dt sama dengan 6 dikurang 3x/50. Dan ini merupakan persamaan pertama. Karena awalnya tidak ada garam di tangki, kami juga menyesuaikan kondisi awalnya yaitu X0 sama dengan 0 untuk persamaan 2. Solusinya, persamaan 1 linear dan dapat dipisahkan. Memisahkan variabelnya, dan kita memperoleh dx per 100 dikurang X sama dengan 3/50 dt. Dan setelah kita mengelompokkan atau memisahkan variabelnya, kita integralkan dan menyederhanakan. Dan kita peroleh X sama dengan 100 ditambah CE pangkat min 3/50. Selanjutnya, applying the condition to X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, kita menemukan bahwa C itu sama dengan min 100. Jadi kita punya X sama dengan 100 dikali 1 dikurang E pangkat min 3/50, yang mana ini merupakan persamaan ketiga. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan 1. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu at the end of 25 menit. T sama dengan 25, dan untuk pertanyaan yang dan membiarkan persamaan 3 yaitu X sama dengan 25 sama dengan 100 dikali 1 dikurang E pangkat min 1,5, dan hasilnya yaitu 78 LB. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kita menyatakan berapa banyak garam yang ada pada laju tersebut. Question 3 essentially as use how much salt is present as T ini menuju tahingga. To answer this, we let T menuju tahingga in question 3 and observe that X ini menuju 100. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.